Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di pembukaan PK 173 Gantari Nawasena, Cahaya Asa bagi Solidaritas Bangsa. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto, Direktur Beasiswa LPDP Bapak Dwi Larso. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi Bapak Wisnu Sarjono. Selamat datang pula kepada Direktur Keuangan dan Umum Bapak Emmanuel Agus, dan Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP Ibu Rumtini, serta seluruh insan LPDP lainnya di tanah air. Seluruh peserta LPDP PK 173 Gantari Nawasena. Dan seluruh hadirin yang menyaksikan di channel YouTube LPDP. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri PK 173 secara daring. Perkenalkan, saya Dwi Monik Purnamasari, penerima beasiswa doktor dalam negeri dengan Universitas Tujuan Universitas Indonesia bersama rekan saya, Mega Kelana Cahya Altoba, penerima beasiswa magister luar negeri dengan Universitas Tujuan University of Southampton yang akan memandu acara pembukaan PK 173 Gantari Nawasena. Baiklah, acara hari ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan menyanyikan Mars LPDP. Hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dibawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, Satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, agar seluruh hadirin dapat lebih mengenal tentang Gantari Nawasena, mari kita saksikan bersama tayangan video teaser PK 173. Selamat datang di PK 173 Gantari Nawasena. Pandemi membuat masyarakat serba kesulitan. Baik bagi orang tua dan siswa. Banyak orang jadi Yang gulung tikar. Gantari Nawasena hadir untuk menjadi solusi bagi Indonesia. Demografi peserta terdiri dari 184 peserta yang berasal dari 22 provinsi di seluruh Indonesia dan berbagai negara tujuan. Dengan sebaran pendidikan dalam dan luar negeri. Gantari bermakna menyinari, Nawasena bermakna masa depan yang cerah. Rantai panah dua arah terinspirasi dari etnis suku Dayak. Rantai kebersamaan melambangkan ikatan dari keluarga PK 173. Kami akan meraih nusa bangsa demi masa depan Indonesia. Gantari Nawasena. Demikian tayangan video teaser dari Gantari Nawasena. Mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ikrar penerima beasiswa pendidikan Indonesia LPDP yang akan dibacakan oleh Saudara Ginda Lukita, asal Palembang, penerima beasiswa magister luar negeri dengan kampus tujuan University of Edinburgh. Serta dibacakan pula oleh Saudari Sarah Audiadi Ilham, asal Padang, penerima beasiswa magister luar negeri dengan kampus tujuan Imperial College London. Kepada Saudara Ginda dan Saudari Sarah, kami persilahkan. Ikrar penerima beasiswa pendidikan Indonesia LPDP. Kami, putra-putri Indonesia, berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Siap berbakti dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. 4. Menjadi pemimpin masa depan Indonesia yang berintegritas dan profesional. 5. Bersinergi dalam memberikan pelayanan demi kemajuan Indonesia. Terima kasih, Saudara Ginda dan Saudari Sarah. Semoga kita senantiasa mampu untuk menjalankan yang telah kita ikrarkan. Dan berkarya bersama memajukan Indonesia. Baiklah, sekarang kita sama-sama menyapa 184 para Gantari Nawasena dengan jargon angkatan. Apabila saya berikan aba-aba Gantari Nawasena, teman-teman Gantari Nawasena menjawab dengan cerah, ceria, membangun negeri. Bagaimana teman-teman, apakah sudah siap? Gantari Nawasena. Cerah. Membangun negeri. Luar biasa ya para gawans kita ini ya Kak Mega ya. Sebetulnya apa ya yang menjadi makna dari Gantari Nawasena? Baik, Kak Monik. Gantari sendiri berarti menyinari dan Nawasena berarti masa depan yang cerah. Angkatan PK 173 akan menjadi insan-insan yang menyinari bangsa Indonesia dengan sumbangsi ilmu, jasa, dan juga tenaga. Demi memberikan masa depan nusa bangsa yang cerah. Mohon izin kepada Bapak Direktur Utama LPDP, Bapak Andin Hadianto, beserta jajaran direksi, teman-teman Angkatan PK 173 sudah menyiapkan sebuah persembahan yang merupakan hasil kreativitas para gawans. Apakah Bapak dan direksi berkenan untuk menyaksikan video persembahan dari para gawans ini, Bapak? Tentu saja acaranya sudah kita tunggu-tunggu. Baik. Excited. Ya.
Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita saksikan video persembahan PK 173 Gantari Nawasena. Pagi ini sungguh tak biasa. Alarm keras mencoba membangunkanku. Kenapa dia berdering sepagi ini? Meskipun pada akhirnya akulah pemenangnya, tetap saja tak lama aku pun bangkit untuk menikmati indahnya pemandangan pagi ini. Lalu kuhirup napasku dalam-dalam. Tak terasa apapun, jendela itu ternyata masih terkunci. Aku terkejut ketika mendapati satu kata itu. Sudah? Hah? Hari ini? Oh tidak, di mana baju spesial dan togaku kuletakkan kabar hari ya? Bukan ini nih. Oh ini daster, bukan. Tak lupa aku pakai baju itu di depan rumahku, agar semua orang tahu betapa kerennya aku hari ini. Aku bergegas dengan gagah, tapi hanya kakiku yang nampak. Kesal. Tak apa, kebahagiaan dan kebanggaan ini sudah lebih dari cukup. Aku teringat box pemberian ibuku yang kuletakkan di atas lemari. Jangan tanya kenapa ku ambil kursi, padahal box itu sudah bisa ku gapai tadi. Tak henti-hentinya aku menerka-nerka dalam hati, hadiah apa yang akan kudapatkan ini ya? Lalu kudapati secarik surat dari ibuku di dalamnya. Nak, terima kasih atas usahamu. Pakailah baju ini untuk apapun yang ingin kau lakukan setelah kau lulus. Ibu akan selalu bangga padamu. Bulan demi bulan berlalu dan tahun pun berganti. Sekarang rutinitasku berubah. Work from home kata mereka. Bukan hanya itu, kini aku pun jadi enggan mandi, baju jarang ku ganti. Berkumpul dengan teman-teman, hanya sesekali kami bertemu via video call di sela-sela kesibukan kami. Itu pun hanya sebentar saja. Kami hanya saling tatap tanpa berkata apa-apa. Ya begitulah, pendamping hidupku belum dia yang di sana, melainkan layar semata. Sungguh menyedihkan. Kadang rasa kesepian itu tak tertahankan. Aku rindu mengunggah foto bersama teman-temanku ke Instagram, hal yang dulu sangat sering kulakukan. Tapi aku juga merasa beruntung. Di tengah pandemi ini aku masih bisa bertahan. Di luar sana, banyak orang yang sangat susah payah mencari pekerjaan demi sesuap nasi. Kamu seharusnya banyak bersyukur, makiku kepada diriku sendiri. Aku berbalik, teringat sesuatu. 2 poster besar tentang cita-citaku. Makan mie setan level 5? Bukan. Lanjut S2 sampai S3. Semangat. Ya benar. Kulepas poster itu dari dinding, lalu kutatap erat-erat. Menggelora semangatku untuk mewujudkannya. Semoga aku bisa. Setelah membuka mataku pagi ini, aku terduduk di depan cermin. Kupandangi bayanganku, aku masih sama seperti sebelumnya. Lalu terbesit kembali harapanku untuk lanjut bersekolah. Dengan sempoyongan, aku beranjak membawa kantuk yang masih tersisa, menuju laptopku untuk menggali informasi seputar beasiswa yang ada. Siapa tahu aku punya keberuntungan dan kesempatan kan? Ya, ada LPDP. Aku jadi teringat Maudy Ayunda yang baru saja menyelesaikan double master degree-nya. Wah, menarik. Ya, ternyata pendaftaran masih belum dibuka. Mengecek semua akun LPDP menjadi rutinitas baru untukku. Instagram, Twitter, bahkan website LPDP juga tidak pernah absen dari story browser milikku. Aku bahkan melupakan opa-opa favoritku. Fokusku benar-benar berubah. Yang kulihat setiap hari hanyalah foto kampus tujuanku di dinding, menggantikan poster mie yang malah selalu membuatku lapar itu. Lalu aku mulai mencari kegiatan yang dapat membantuku dalam seleksi. Mendengarkan podcast berbahasa Inggris, menirukan logat berbicara Harry Potter, hingga beranda YouTube milikku pun berganti dari K-pop yang kupuja-puja menjadi video-video berbahasa Inggris. Tapi LPDP tetap sama, belum juga buka pendaftaran. Pengumuman itu akhirnya muncul.
The wait is finally over. Tulisan itu berhasil membuat jantungku berdegup sangat kencang. Dengan penuh semangat, ku baca panduan beasiswa terbaru, memastikan aku tak salah memahaminya. Lalu kuputuskan untuk mendaftar dan kuunggah foto terbaikku di portal LPDP. Tak lama setelah itu, aku mendapat pengumuman bahwa aku lolos seleksi administrasi. Wah, berita ini otomatis menghidupkan kembali tarian ulat keket di dalam ingatanku. Tenang, jangan lengah. Bak menang undian, lagi-lagi aku lolos dan aku lanjut ke tahap wawancara. Hari demi hari kuhabiskan waktuku berlatih di depan cermin. Syukurlah aku berhasil melaluinya dengan baik. Lega. Lalu, apa saja kegiatanku sekarang? Percaya pada Google, aku pun memantau sosial media. Lalu, aku tiba-tiba berlatih menari daerah. Tak lama, aku pun memberi makan ikan. Wah, makanlah. Serta aku berolahraga santai di atas sofa. Selera makanku hilang karena rasa cemas menunggu pengumuman. Tapi akhirnya aku tahu bahwa aku lolos seleksi wawancara kemarin. Yes! Aku ingin berlari ke kedua orang tuaku, tapi jarak kami terlalu dekat. Kuhampiri ibuku, tapi ibu yang saling ke aku. Lalu kuhampiri ayahku, dan kami berpelukan erat, bak Teletubbies yang akan kembali ke dalam bukitnya. Beasiswa ini mempertemukanku dengan banyak teman baru. Setiap hari kami bertemu via Zoom untuk melakukan berbagai diskusi angkatan. Chat dari gebetan pun tak sempat kubalas. Lalu kami pun larut dalam kesibukan mempersiapkan segala berkas beasiswa. Menunggu berkas sampai ke kantor LPDP di Jakarta, sampai berulang kali aku cek website Simonef, menanti aktivasi akunku. Hari demi hari kupantau, tak pernah lepas dari pikiranku. Namun ternyata dia sudah ada yang punya. Bukan, maksudku akun Simonefku belum aktif juga. Persiapan ini sangat sukses membuatku cemas setiap harinya. Tapi untungnya, tak lama akunku diaktifkan oleh tim LPDP yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, suka menolong, dan berhati mulia. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tapi, satu hal masih membuatku geleng-geleng kepala. Aku kini punya banyak sekali grup chat, hingga aku tak tahu mana yang harus kubaca terlebih dahulu. Terlalu banyak pesan yang masuk setiap saat. Oh, tidak. Kapan aku bisa tidur dengan tenang? Lalu aku mulai mendapat tugas menonton video-video PK yang lalu. Hilang harapanku untuk bisa bersukacita bersama dengan seluruh anggota PK dan tim LPDP. Seperti kala itu, sebelum pandemi. Seru sekali PK dengan tatap muka. Iri aku melihatnya. PK periode ini cukup menguji kesabaran dan ketelatenan kami. Bekerja sama sebaik mungkin untuk membuat identitas angkatan dan mempersiapkan semuanya meskipun dengan perbedaan tempat dan waktu. Kami mencoba memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Semoga Tuhan melancarkan semuanya. Maskot, logo, lagu angkatan pun sudah jadi. Aku menyanyikan lagu itu dimanapun aku berada. Sering orang salah mengenaliku sebagai Cakrakan. Ibuku pasti bangga. Beberapa teman tujuan dalam dan luar negeri sudah ada yang memulai kuliah. Kalau aku masih di tanah airku tercinta. Aku mau menikmati udara Indonesia dulu sebelum terbang ke negara impianku esok hari. Kejarlah mimpimu hingga ke ujung dunia. Bawalah pulang segala ilmu dan asa. Bagai matahari kau kan sinari negeri ini. Bersinergi bersama demi Indonesia Jaya. Tentang perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa guna menempuh pendidikan lanjutnya. Kita perlu berbangga bahwa seluruh video adalah hasil karya para Gawans Gantari Nawasena.
Betul sekali Kak Mega. Baiklah, acara selanjutnya adalah peresmian PK 173. Peresmian PK 173 akan dilaksanakan secara resmi dan simbolis oleh Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP. Kami persilakan kepada Bapak Andin Hadianto untuk menekan tombol kamera sebagai tanda peresmian pembukaan PK 173 yang dilanjutkan dengan lagu angkatan Gantari Nawasena. Terima kasih Mbak Dwi, Mas Mega. Dengan ini persiapan keberangkatan 173 Gantari Nawasena secara resmi dibuka. Matahari bersinar untuk terangi dunia, memecah kegelapan dengan sinarnya. Kita pun ada untuk Ibu Pertiwi. Menyinari bangsa dengan tekad kuat bangun negeri. Kejarlah mimpimu hingga ke ujung dunia. Bawalah pulang segala ilmu dan asa. Bagai matahari kau kan sinari negeri ini, bersinergi bersama demi Indonesia Jaya. Gantari Nawasena, cahaya asa, bergerak demi solidaritas bangsa Indonesia. Cahaya bersinar terang dalam kegelapan. Walau dalam halang rintangan kau capai tujuan. Kejarlah mimpimu hingga ke ujung dunia. Bawalah pulang segala ilmu dan asa. Bagai matahari kau kan sinari negeri ini, bersinergi bersama demi Indonesia Jaya. Gantari Nawasena, engkau pasti bisa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andin Hadianto. Semoga dengan pembukaan ini kita dapat berkolaborasi maju bersama dalam membangun negeri. Agar kita senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam rangkaian kegiatan kita ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Yuangga Kurnia Yahya, asal Samarinda, penerima beasiswa dokter dalam negeri dengan Universitas Tujuan UIN Sunan Kalijaga. Kepada Saudara Yuangga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenankan saya membacakan doa dalam rangka pembukaan PK 173 yang diselenggarakan oleh LPDP. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkah, rahmat, dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Doa yang akan saya bawakan sesuai dengan ajaran Islam, dan bagi sahabat beragama lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah yang Maha Karim, dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur kepadamu telah Engkau izinkan kami untuk menjadi award di LPDP, agar kami dapat terus menjalankan perintah-Mu untuk terus menimba ilmu dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Ya Allah, Ya Rahman, sore ini kami menjalankan salah satu kewajiban kami sebagai award di LPDP untuk melakukan persiapan keberangkatan. Semoga kegiatan ini memberikan kami bekal yang baik untuk dapat menjalankan pendidikan kami nantinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan semoga pula kegiatan PK ini memberikan kami rekan-rekan serta jaringan baru untuk memperluas silaturahim kami. Jagalah solidaritas kami, Gantari Nawasena, satu dengan yang lainnya, agar kami dapat terus padu memberikan abdi kami kepada bangsa dan menjadi penerang bagi sekitar kami. Ya Rob yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tiada berbatas. Jadikanlah kesempatan kami sebagai award di LPDP ini menjadi jalan untuk Kau anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sebagai bekal kami untuk membangun masa depan Indonesia, untuk mencapai cita-cita bangsa, untuk memberikan cahaya asa, dan bimbinglah kami untuk menjadi orang-orang yang pandai mengamalkan ilmunya. Ya Allah, Ya Rabbun Ghafur, tanpa pertolongan-Mu kami sangat dekat dari dosa-dosa, maka jauhkanlah kami dari sifat sombong dan kufur nikmat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa dan khilaf para pemimpin kami yang amanah. Ya Allah yang Maha Kuasa, saat ini bangsa ini serta banyak bangsa lain di seluruh dunia sedang Engkau uji dengan wabah yang tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga perekonomian dan kesejahteraan saudara-saudara kami yang banyak terdampak. Untuk itu ya Allah, tiada tempat kami meminta hanya kepadamu untuk segera Kau berikan kesembuhan, perbaikan, serta hilangkan pandemi ini ya Allah. Dan berikanlah kami kemampuan untuk terus melihat hikmah, untuk terus menemukan hikmah dari segala keputusan-Mu. Ya Allah yang Maha menjawab doa, jabalah doa kami pada sore hari ini. Jadikanlah kegiatan persiapan keberangkatan ini menjadi ibadah yang Engkau terima. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna min 'ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yuangga Kurnia Yahya. Demikianlah acara pembukaan dan persembahan PK 173 Gantari Nawasena. Award di PK 173 akan selalu berusaha untuk menjadi cahaya yang menyinari bangsa Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh direksi LPDP dan juga rekan-rekan PK 173. Serta hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini. Akhir kata, saya Monik serta rekan saya Mega Kelana, kami selaku MC mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara.
Kami mohon undur diri dan selanjutnya kami serahkan acara berikutnya kepada tim PKLPDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PK 173 yang telah memberikan sebuah penampilan yang sangat luar biasa pada pembukaan PK 173 pada sore hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semua, izinkan saya untuk melanjutkan acaranya teman-teman semua. Saya sapa kembali yang terhormat Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP, didampingi oleh beberapa direktur beasiswa, beberapa direktur LPDP yang kami hormati, Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Emmanuel Agus Hartono selaku Direktur Keuangan dan Umum LPDP, Bapak Wisnu Sunarso selaku Direktur Riset LPDP, Ibu Rumtini selaku Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP, dan seluruh insan LPDP yang menyaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube LPDP RI. Pada sore hari ini adalah hari yang berbahagia karena ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman PK 173 tentunya, karena ini adalah acara pembukaan sebagai salah satu rangkaian dari persiapan keberangkatan Angkatan 173 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus laksanakan secara daring. Semoga ini tidak mengurangi esensi dan semangat kita ya teman-teman semua untuk bisa terus memberikan yang terbaik dan menyerap ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang hadir. Utamanya pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pesan-pesan sekaligus amanah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Utama LPDP. Sebelum itu izinkan saya untuk sedikit membacakan CV Bapak Direktur Utama LPDP. Beliau menyelesaikan sarjana ekonominya pada tahun 1989 di Universitas Gadjah Mada. Di sini yang alumni UGM apakah banyak? Wah, senyumnya lebar. Ternyata banyak yang satu alma mater. Bapak Andin Hadianto ya. Oke, luar biasa teman-teman. Semoga nanti karirnya juga bisa secemerlang beliau ya, teman-teman semua. Dan kelak di LPDP ini yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di LPDP khususnya atau umumnya yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 1997 beliau menyelesaikan S2-nya di Nagoya University Jepang, dan beliau melanjutkan PhD di Nagoya University Jepang juga selesai pada tahun 2000. Jadi beliau sudah menghabiskan waktu cukup banyak di luar negeri. Tentunya ini sebagai gayung bersambut gitu. Kenapa? Karena di tahun 2016 sampai 2018 beliau diberi amanah sebagai Direktur Eksekutif di World Bank yang berkantor di Washington DC. Jadi karir beliau terkait dengan keuangan sudah tidak perlu kita ragukan lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan di tahun 2018 sampai 2019 beliau diamanahkan menjadi staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional. Tahun 2019 sampai 2021 beliau menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan saat ini 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekaligus menjadi Direktur Utama LPDP. Jadi kesibukan beliau sangat luar biasa, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu dengan teman-teman PK 173. Harapan kami silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Boleh bertanya apapun terkait dengan LPDP. Dan setelah bertemu dengan Pak Dirut dan beberapa direksi LPDP yang lain, kami harap teman-teman semua nanti jika bertemu dimanapun oleh Pak Dirut atau bersama dengan Bapak Direksi yang lain, mohon disapa, jangan malu-malu, gitu, jangan sungkan. Anggap Pak Andin dan Bapak-Bapak yang lain ini adalah orang tua teman-teman semua. Jadi boleh disapa ayah begitu ya, atau bapak gitu kan, dedi atau mungkin abi, silahkan gitu. Jadi nyamannya teman-teman lah gitu. Anggap sebagai orang tua sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita akan sama-sama dengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Utama LPDP. Kepada Bapak Andin Hadianto, waktu dan tempat virtual kami silakan. Terima kasih Mas Muklis Gumelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat
dan kita selalu doakan bagi rekan-rekan kita yang sakit untuk segera diberi kesembuhan dan kesehatan sebagaimana sebelumnya. Yang saya hormati dan saya banggakan para direksi LPDP dan juga jajaran LPDP, Pak Dwi, Pak Wisnu, Pak Oriza, Pak Agus, Bu Rumtini, Bu Ratna, dan yang lain, dengan kesibukan yang luar biasa. Yang saya banggakan dan saya sayangi, teman-teman Wardi LPDP PK 173. Gantari Nawasena. Terima kasih sekali tadi persembahan video dan lagu angkatannya. Amazing, sangat bagus sekali. Saya impress sekali. Saya tahu itu waktunya tidak lama dan teman-teman juga baru saling kenal, bisa menciptakan karya. Jadi ini membuktikan bahwa teman-teman semuanya tidak hanya mumpuni dalam arti akademis, tapi juga punya jiwa seni dan juga talent yang luar biasa. Memang layak untuk menjadi awardee LPDP seperti yang kita harapkan semuanya. Jadi teman-teman semua, saya ini nanti saya mau sedikit memberikan beberapa paparan tentang LPDP, itu apa, supaya teman-teman semua lebih mengenal LPDP. Kiprahnya seperti apa, bagaimana kita, dan kedepannya seperti apa. Jadi kalau boleh kami sebut bahwa LPDP, mungkin next slide. Jadi ini tadi sudah dikenalkan ya. Saya terus terang sebelumnya, saya seperti teman-teman semuanya. Jadi saya dulu lulus dari Fakultas Ekonomi, langsung bekerja di Kementerian Keuangan jadi PNS. Tujuannya supaya bisa sekolah. Karena di tahun-tahun itu untuk bisa sekolah S2, S3 itu harus menjadi PNS dulu. Sangat susah, hampir tidak ada kalau dari pemerintah itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Kalau itu ada, saya lihat teman-teman dosen yang sekolah itu rata-rata dapat hibah atau pinjaman dari luar negeri. Jadi saya juga termasuk orang yang sangat beruntung. Seperti teman-teman semuanya. Jadi terus berkarir di Kementerian Keuangan, sudah nyemplung di situ, dan terakhir ini saya senang sekali bisa ikut mengelola LPDP dengan Pak Dwi Larso, Pak Agus, Pak Oriza, Pak Wisnu, untuk berbuat yang terbaik, tidak kenal lelah, bagaimana kita ingin turut berperan di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Next slide. Jadi sebagaimana kita tahu, Indonesia saat ini populasinya 272 juta. Banyak sekali, nomor 4 di dunia. Tidak mudah mengatur populasi 272 juta yang kita baru merdeka sekitar 76 tahun yang lalu. Dari 276 juta ini, yang berpendidikan sarjana itu hanya 9%. Dibandingkan dengan Amerika yang lebih dari 30%. Kalau kita mau lihat yang S2 dan S3, itu tidak lebih dari 0,5%. Sedikit sekali. Dan 0,5% itu adalah termasuk saya dan Anda-Anda semuanya. Jadi ini betul-betul privilege. Dan saya dulu, terutama saya tidak kebayang saya bisa sekolah di luar negeri kalau biaya sendiri. Mungkin teman-teman ada yang bisa orang tuanya, tapi ini suatu kesempatan yang sangat berharga sekali. Ini artinya ada kewajiban dari kita, ya, yang 0,05% itu untuk nanti turut berperan mempercepat pembangunan bangsa ini, karena pembangunan bangsa yang cepat itu hanya akan bisa diakselerasi kalau SDM-nya berkualitas, ya, produktif dan berakhlak mulia. Jadi itu menjadi bangsa yang bermartabat, itu cerdik, pandai, mumpuni, berakhlak, itu kata Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar dari Istiqlal. Jadi kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi ini pertumbuhan pembangunan di Indonesia relatif bagus. Kita saat ini menjadi negara nomor 16 di dunia, ya, ikut G20, dan tahun depan kita menjadi tuan rumah G20. Ini sangat membanggakan. Nah, ini berbagai perkiraan Indonesia itu bisa menjadi negara ke-7
pada tahun 2030, mudah-mudahan insya Allah, dan negara keempat terbesar di dunia pada tahun 2050. Ini tentunya ada asumsinya. Asumsinya adalah kita bisa mengelola dan memanfaatkan namanya bonus demografi. Kalau tahu nanti dicari di Google ya, bonus demografi itu keuntungan karena generasi muda kita cukup banyak dan potensial, dan itu kalau bisa produktif, itu tentunya akan sangat mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Kita semuanya termasuk bagian daripada bonus demografi itu. Maka sangat senang sekali adik-adik semuanya, teman-teman semuanya bisa kita kirim untuk ikut studi lanjut sebagai bagian daripada optimalisasi bonus demografi. Next slide. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menjadi negara maju yang bermartabat itu salah satunya SDM. Kemendikbud dan juga berbagai kementerian yang lain, pemerintah daerah, pemerintah kota, itu mempunyai berbagai macam program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, tidak terhitung, dan saat-saat ini juga banyak inovasi. Nah, salah satu institusi yang dibuat ya waktu itu oleh Bu Sri Mulyani pada saat dia menjadi Menteri Keuangan adalah bagaimana kita mengejar terutama yang pendidikan tinggi, master, PhD, supaya tidak ketinggalan dengan bangsa yang lain. Ya, kalau kita lihat negara Singapura, Taiwan, Jepang, Korea, mereka bisa maju sangat pesat karena ada manusia-manusia terdidik yang sangat mumpuni yang bisa mengakselerasi dan juga meleverage daripada ilmunya untuk kemajuan perkembangan SDM Indonesia yang lain maupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Nah, LPDP dibuat untuk memberikan beasiswa itu tadi supaya cita-cita kita semuanya dapat terwujud, ya, apalagi yang tidak terbayang untuk bisa studi baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk program-program lanjutan. Nah, supaya kita bisa mendanain beasiswa, maka dibentuklah namanya pengembangan dana abadi. Ini supaya ini dana antar generasi. Jadi dana abadi yang kita pakai adalah returnnya, hasilnya. Jadi ini supaya betul-betul abadi dan tidak terinterupsi. Ya, kalau ada APBN sekarang ini banyak dipakai untuk COVID dan sebagainya, alhamdulillah dana untuk LPDP untuk kegiatan pengiriman beasiswa ini tidak dipotong sama sekali. Jadi terima kasih sekali kepada pemerintah yang selalu memperhatikan pendidikan, karena pendidikan itu investasi jangka panjang yang tidak bisa kita lihat hasilnya secara segera, tapi kita yakini itu bahwa itu suatu saat akan memberikan hasil yang sangat baik. Jadi desain pendidikan juga kita gunakan untuk riset ya, riset terapan. Jadi ini inovasi-inovasi sangat diperlukan. Kita bisa beli inovasi dari negara lain, tapi yang penting juga kita harus bisa membuat inovasi-inovasi sendiri, terutama terkait dengan local wisdom ya, banyak yang ilmu-ilmu terapan yang sangat aplikatif diterapkan di Indonesia. Ini kita dorong penelitiannya. Nah, tadi pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga pembangunan itu harus merata. Next slide. Nah, merata, jadi pemerataan macam-macam. Ya. Yang kita tahu selama ini kalau pemerataan itu adalah Gini ratio, ketimbangan pendapatan. Tapi dalam konteks yang lebih luas, pemerataan itu adalah akses terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan. Jadi akses the opportunity, access of opportunity to education itu sangat penting. Jadi oleh karena itu maka LPDP juga di samping memberikan beasiswa kepada yang umum, beasiswa reguler maupun yang perguruan tinggi utama dunia maupun co-funding, kita juga memberikan akses kepada birokrasi. Birokrasi ini penting ya. Nah, salah satu kemajuan negara itu salah satunya ditentukan oleh birokrasi yang kuat. Bukan birokrasi yang otoriter ya, birokrasi yang kuat. Dia akan mendorong kemampuan kita di dalam memanage pembangunan yang ada. Untuk TNI, TNS, PNS, TNI Polri, dan juga untuk kewirausahaan. Nah, ini yang juga penting adalah beasiswa afirmasi. Afirmasi untuk kebutuhan khusus, untuk daerah afirmasi, untuk beasiswa prasejahtera ini. Jadi ini
ada keberpihakan terhadap akses pendidikan tinggi di sana. Jadi ini sangat bermanfaat, terutama mulai tahun 2019. Dulu yang sebagian besar pendidikannya ke luar negeri, 2019 kita mulai banyak diarahkan juga pendidikan di dalam negeri, karena perguruan tinggi di dalam negeri juga sekarang banyak yang super bagus, ya, berkelas dunia, dan juga bisa menampung lebih banyak, ya, dengan beasiswa dalam negeri, orang yang disekolahkan bisa lebih banyak. Next slide. Jadi LPDP tadi saya sampaikan, dari mulai tahun 2010 dikumpulkan uangnya mulai dari 1 triliun, kita sisihkan setiap tahun APBN, terus menerus sampai tahun 2021 ini sudah 90 triliun. Nah, ini dikelola, ditaruh di deposito, di SBN, diinvestasikan uangnya, hasilnya sekitar 4 triliun, dikirim, dipakai untuk kegiatan layanan beasiswa dan juga layanan riset. Nah, ini di dalam memberikan layanan, kita juga seperti halnya yang lain, LPDP terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi mana kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kebutuhan urgent yang akan dilayani oleh LPDP, sehingga itu turut mempercepat dan juga turut mendekatkan antara pendidikan dan tanda petik dunia nyata. Jadi pendidikan bukan sesuatu yang eksklusif, tapi pendidikan adalah bagian daripada upaya mengurangi gaps antara orang terdidik dengan masyarakat, gap antara orang terdidik dengan dunia usaha, gaps antara orang terdidik dengan bagaimana dia berperan untuk meningkatkan atau membangun negeri ini. Ini saya terangkan lebih lanjut, ya. Next slide. Jadi selama ini secara akumulasi penerima beasiswa LPDP sudah hampir 28.000 orang, dan saat ini teman-teman yang sedang ongoing ada sekitar 6.262 orang, yang 13.666 sudah menjadi alumni, dan yang di atas itu sebelah kanan kita bayangkan dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, baru 2 tahun terakhir 2020 di akhir tahun dan 2021 ini kita berkolaborasi dengan Kemdikbud juga melakukan program-program baru yang inovatif, yang tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, jumlahnya 25.840. Ini hanya di dalam 1 tahun terakhir, akhir 2020 dan semester 1 2021. Jadi targetnya di tahun 2021 sendiri, program kolaborasi ini lebih daripada 85.000 orang. Bisa bayangkan ini adalah akselerasi yang sangat tinggi, karena kita juga mempunyai dana yang bisa kita gunakan untuk itu. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya dari sisi kuantitas bertambah, tapi juga dari sisi kualitas yang betul-betul dia nanti akhirnya membawa manfaat untuk kita semua. Next slide. Nah, ini yang saya sebut tadi, penerima beasiswa yang saya sebut native LPDP murni, dikelola LPDP, bukan yang kolaborasi. Ini sebarannya sebagian besar memang untuk program masters, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang relatif equal, ya, yang dalam negeri dan luar negeri. Awal-awal dulu, sebelum 2019, banyakkan untuk ke luar negeri. Nah, untuk program doktor, ini juga dalam negeri dan luar negeri, sekitar 4.000 untuk yang dalam negeri, 2.552 untuk yang luar negeri. Dan ini ada beberapa program lain, program tesis yang saat ini masih kita bahas lagi efektivitasnya, apakah nanti dilanjutkan atau tidak. Ini sesuai dengan pembicaraan nanti akan kita bahas lagi. Ada program tesis untuk master, program disertasi untuk PhD. Ini rata-rata yang orang tidak mendapat beasiswa LPDP, tetapi mereka perlu kita dukung risetnya, ya, riset untuk master maupun untuk PhD-nya. Dan juga ada program spesialis kedokteran. Jadi kita ada beberapa tugas-tugas khusus untuk spesialis kedokteran. Kemarin kita juga tanda tangan sama Badan Pengelola Masjid Istiqlal untuk mendidik ulama perempuan. Jadi ini beberapa tugas khusus yang memang itu menjadi prioritas nasional. Next slide. Ini sebarannya
ada di 34 provinsi. Jadi kalau PK 13 ini tadi 173 ini dari 22 provinsi, ini penerima beasiswa memang sudah dari 34 provinsi Indonesia. Memang belum merata, tetapi ini konsisten dengan rasio jumlah penduduknya. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya ini relatif konsisten. Jadi memang sebagian besar masih yang dari Jawa, karena memang penduduknya banyak dan yang lamar juga banyak. Jadi, nah untuk yang Indonesia Timur, daerah-daerah yang lain ada 16 daerah, kita namanya ada program afirmasi. Dan kita intensif melakukan sosialisasi dengan perguruan tinggi di Indonesia Timur. Kita dorong mereka yang belum kenal LPDP, kita kenalkan LPDP, ada program afirmasi, tentunya yang syaratnya menjadi lebih tidak seberat untuk yang program reguler ya. Jadi, tapi nanti ada program-program pengayaan dulu sebelum mereka mulai sekolah. Jadi syaratnya memang lebih lunak, tapi nanti mereka kita perkuat kompetensinya sebelum dia mulai sekolah. Jadi itu yang selalu kita lakukan, program-program informasi dan juga program-program yang sifatnya next slide. Ini yang ongoing. Nah ini 74% sekarang ada di dalam negeri. Kita sebenarnya tidak mentarget berapa dalam negeri, berapa luar negeri. Kita hanya seleksi dari yang daftar. Dan ini ternyata juga banyak mahasiswa alumni dalam negeri yang pengen teruskan di dalam negeri juga, karena juga mungkin memandang perguruan tinggi di dalam negeri seperti ITB, UGM, UI, UNER, dan yang lain itu juga kualitasnya sudah mereka mempunyai ranking-ranking di tingkat internasional. Yang di Eropa ada 11%, di Amerika ada 4,77%, di Australia dan Selandia Baru ada 6,6%, dan Asia 2,78%, dan Afrika 0,05%. Di tahun 2021 ini kita sedikit melakukan perubahan mengenai negara-negara tujuan. Kalau dulunya adalah the best 100 gitu ya, sekarang kita expand. Nah ini tidak hanya yang the best 100, tapi juga tiap negara-negara yang tingkat indeks competitiveness-nya bagus, kita kasih slot universitas-universitas. Jadi nanti mungkin diversifikasi negaranya menjadi semakin banyak. Dengan semakin banyak diversifikasi negara, kita akan lebih banyak experience ya. Alumni-alumni LPDP akan lebih banyak experience. Nanti begitu pulang Indonesia kan banyak lebih memberi warna. Ya, seperti dulu saya milih sekolah di Jepang karena saya ingin memberi warna. Di kantor saya 95% alumni US. Saya bilang kenapa saya tidak ambil yang lain gitu supaya ada warna lain gitu. Jadi menarik sekali ya, karena kurikulum juga hampir sama. Jadi kita cari negara-negara yang beda supaya menjadi kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam bekerja di Indonesia. Karena memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang perlu kita gali dari berbagai negara. Next slide. Ini tadi rincian dari Kemendikbudristek. Jadi di Kemendikbudristek itu di tahun 2021 ini kalau LPDP 3 program, 8 subprogram, kalau Kemendikbudristek itu yang kita kerjasamakan ada 6 program, 20 subprogram. Jadi ini mulai dari calon guru, bahkan siswa, dan mulai tahun ini kita juga adakan untuk bergelar S1. Jadi ini menarik ya. Jadi tidak hanya untuk ngambil S2, S3, seperti yang natif selama ini, kita mulai program S1, dan kita juga sadar bahwa seringkali alumni-alumni perguruan tinggi tidak bisa langsung siap bekerja. Nah, kita bikin program-program dengan Kemendikbud supaya alumni-alumni perguruan tinggi nanti siap bekerja dalam dunia usaha, siap mengabdikan ke masyarakat, dan itu tadi seperti yang saya sampaikan, mengurangi gap, ya, gap eksklusivisme perguruan tinggi. Jadi dia tidak hanya belajar akademis, yang mana seringkali hubungannya jauh. Jadi itu kelihatan dari alumni-alumni perguruan tinggi begitu bekerja dia memerlukan retraining lagi dari awal. Jadi ini saya sangat impress dengan program-program baru ini, sangat kreatif, inovatif gitu ya. Ada baik untuk mahasiswa maupun untuk gurunya. Jadi ini juga ada program guru. Yang mengesankan juga mereka belajar. Jadi tahun lalu pada saat awal krisis tahun 2020
pembelajaran menjadi daring seperti sekarang ini ya, daringnya banyak anak-anak di sekolah menengah yang shock ya, tidak hanya gimana nih cara daring, tapi juga secara psikologi mentalnya juga kurang siap. Jadi kita kirim mahasiswa-mahasiswa untuk mengajari anak-anak yang di sekolah menengah itu untuk membantu mereka dalam belajar. Ini motivasi, dampak psikologi dan sosialnya luar biasa. Jadi anak-anak jadi siap. Sekarang udah mulai terbiasa di tahun 2021 ini melakukan pembelajaran daring di sekolah-sekolah menengah. Ini transisi karena COVID yang luar biasa, dan alhamdulillah itu dapat dibantu ya oleh para mahasiswa sendiri. Jadi bukan oleh siapa-siapa, oleh mahasiswa dari student ke student. Ini nanti juga sangat bermanfaat terus terang nanti di dalam kehidupan kalau kita lulus sekolah mau bekerja mau di perusahaan, mau di pegawai negeri, mau usaha sendiri. Interaksi sosial seperti itu nanti tentunya akan sangat diperlukan sekali soft skill-nya untuk karir kita, ya, karir pribadi maupun untuk implementasinya di masyarakat. Next slide. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Yang degree ada sekitar 570 yang non dosen, yang dosen 1570. Ini yang non negeri. Satu semester sampai dengan 31 Agustus sudah 23.700 orang. Ini udah banyak sekali. Jadi ini program mobilitas internasional, program magang dosen ke perguruan tinggi, program pelatihan sertifikasi kompetensi profesi dosen dan tenaga pendidikan. Karena kalau dosennya berkualitas, tentunya nanti mahasiswanya juga ikut berkualitas. Next slide. Adik-adik sekalian, jadi ini yang saya sampaikan tadi, yang A itu adalah program yang selama ini 10 tahun terakhir dilaksanakan di LPDP, ada beasiswa afirmasi, targeted maupun umum. Mungkin dari teman-teman ada yang dari ini ya, dari afirmasi, ada yang dari PNS, ada yang juga dari umum. Nah, ini sebelah kanan ini yang saya bilang 6 program, Kemendikbudristek. Ini ini juga sangat bermanfaat ya, dan ini pesertanya sudah banyak sekali. Ini akan kita lanjutkan di tahun depan. Kita sekarang lagi susun berapa kira-kira tahun depan yang akan kita rekrut. Nah, sekarang ini sedang kita evaluasi pelaksanaannya. Yang kurang bagus nanti bisa kita kurangin jumlah pesertanya. Kalau ada yang baru bisa kita menunjukkan lagi yang baru. Next slide. Nah, ini yang sangat penting tadi. Next slide. Jadi salah satu tujuan daripada program-program inovasi yang baru tadi adalah juga seperti semboyannya PK 173, Gantari Nawasena, menyinari masa depan. Jadi ini saya ada beberapa pesan ya, berdasarkan riset-riset, berdasarkan pengalaman kami dalam bekerja, gitu ya. Jadi begitu selesai sekolah, nanti Bapak Ibu sekalian yang belum bekerja, kalau mau mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, ada hal-hal soft skill yang sangat diperlukan di dalam bekerja nanti, apa usaha sendiri, apa bekerja, yang sangat mendukung peningkatan karir, sangat mendukung pencapaian karir ya. Jadi ini sangat penting di dunia usaha, dan ini kita perlu tahu dari sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang mulai sekolah, kita sudah harus aware nanti kalau bekerja itu apa sih beberapa soft skill. Jadi kalau sekolah graduate school, S2, S3 ini kan sudah banyak pengorbanannya, waktu, tenaga, biaya gitu. Katakanlah biayanya udah disupport LPDP, waktu dan tenaga, tapi jangan miss ya, jangan hanya belajar akademis, substansi, mengerjakan tugas, mendengarkan kuliah, membuat tesis, dapat transkrip, pulang. Sangat sayang sekali. Saya kadang-kadang menyesal kenapa saya dulu tidak aware mengenai hal ini lebih banyak, karena di perjalanan kita harus memulai dari awal semuanya, sehingga memerlukan waktu. Dan ini juga akan sangat mendukung Bapak Ibu sekalian. Pertama yang diperlukan di dunia kerja, tadi juga yang dilakukan di program-program baru Kemendikbud itu adalah antara lain meningkatkan communication dan interpersonal skills. Nah, ini apakah kita harus menunggu setelah kita lulus baru belajar itu di tempat kerja enggak?
kita bisa belajar berbagai hal ini sambil sembari kita ambil sekolah di S2 dan S3. Communication interpersonal skill di perguruan tinggi, misalnya untuk public speaking, di situ teman-teman bisa pada saat presentasi di seminar, di conference, di poster session, di dalam mempertahankan tesis, itu coba sekaligus belajar public speaking baik, bagaimana mempresentasikan di seminar yang baik dan sebagainya, itu nanti akan manfaatnya akan luar biasa banyak. Jadi ada di sekalian ya, jangan ala kadarnya gitu. Jadi betul-betul menjadi professional speaker. Jadi ini perlu sehingga nanti kalau ada apa namanya kayak gini-gini tadi kayak Mas Muklis atau tadi Mbak saya mau menjadi MC, ajar aja, itu bagian dari kita belajar public speaking. Jadi kesempatan-kesempatan gitu. Nah, communication skill tidak hanya di sisi bicara, tapi juga di dalam writing ya. Menulis paper, tesis, dissertation itu bagian daripada communication skill juga, komunikasi in writing. Jadi dan juga di dalam interpersonal skills ini penting. Jadi kita harus menerima berbagai peran gitu. Kita menjadi mentor, ya kalau yang PhD ya nanti saya sarankan untuk menjadi teaching assistant atau research assistant. Kemudian juga kalau ada organisasi di kampus ikut saja. Ini akan meningkatkan interpersonal skills kita yang nanti begitu lulus itu sangat bermanfaat. Karena yang maju di akademis itu rata-rata udah semuanya dapat, tapi yang ini kadang-kadang di kampus ada program mengenai interpersonal skill. Kalau nggak ada, berbagai kesempatan itu bisa kita manfaatkan. Dan multimedia, tadi videonya, lagunya udah bagus, kayak kita lihat kayak gitu ya. Computer skills itu juga dipelajari pada saat kita sekolah. Jadi ini sambil menyelam minum air dan manfaatnya nanti pas bagus pada saat hari. Kemudian juga critical and creative thinking. Ini sebenarnya ciri khas daripada seorang mahasiswa. Kita harus berpikir kritis, berpikir kreatif, gitu ya. Kalau kita membuat coursework, membuat disertasi, membuat riset aktivitas di dalam mengajar itu kita selalu berpikir kritis. Itu akan mudah ini kan memang udah ciri khasnya di perguruan tinggi, itu harus kita asah terus. Di dalam buat tugas kita harus berpikir runtut dan sebagainya. Ini nanti di dalam bekerja kita juga harus dituntut untuk kritis dan selalu kreatif, inovasi-inovasi. Di kantor ini saya di BPPK sekarang banyak membuat diklat bagaimana membuat orang itu berpikir kreatif, melakukan inovasi-inovasi dengan learning organization dan sebagainya. Itu mungkin anak-anak nggak perlu ikut kalau pada saat sekolah di sana sambil belajar, ya. Dan juga personal effectiveness, ini sangat penting. Kita harus menjadi orang yang efektif, ya. Ini sangat penting nanti di dalam kita membuat mempunyai skill dalam berorganisasi. Kalau tanpa kita punya personal effectiveness menjadi susah. Jadi contohnya kalau misalnya kita membuat paper, literatur review-nya kita persiapkan dengan baik dan sebagainya, itu artinya nanti akan bekerja dengan efektif. Semua bahan kita siapkan baru kita racik gitu ya. Dan juga demonstrate multiple commitment. Kita nggak apa-apa punya beberapa komitmen gitu ya. Seperti kita menjadi research assistant. Saya dulu waktu kuliah juga menjadi asisten riset, asisten dosen. Di setiap hari Minggu ikut ke daerah homeless, itu ngasih makan, itu menjadi happy, kita enjoy. Itu bagian daripada kita nanti bisa mengatur waktu dengan baik, dan biasanya orang punya kesibukan itu menjadi lebih efektif dalam pengaturan waktunya. Nah, yang keempat ini integrity. Integrity itu syarat utama di semua jenis pekerjaan, di semua baik mahasiswa maupun nanti pada saat bekerja. Di Kementerian Keuangan integritas adalah nomor 1. Kalau kita tidak punya integritas, mau S3 mau lebih postdoc, lewat aja karirnya, berhenti aja. Jadi etiknya tentunya nih bisa belajar di kampus. Di kampus ada namanya student ethics,
code of conduct, pelajari betul gitu. Jadi apa sih ethics gitu? Itu karena masalah ethical conduct, integrity itu bukan sesuatu yang bisa kita sulap sehari 2 hari. Ini bagian daripada kebiasaan. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa berasa sekolah punya integritas gitu ya, di dalam membuat paper jangan jiplak. Kalau memang itu quote-nya orang lain harus ditulis bahwa ini quote-nya siapa. Itu bagian daripada integritas kita sebagai student gitu ya. Kita juga harus menjadi role model, jadi student yang baik seperti apa dan sebagainya. Jadi ini bagian daripada itu harus dilaksanakan, dipraktikkan pada waktu itu. Nah, social and civic responsibilities tadi perlu ikut community engagement kalau perlu. Jadi ini PK ini juga sangat relevan. Di dalam PK ini nanti ada community engagement, Bapak Ibu sekalian buat project di suatu daerah. Ini di dalam merancang kegiatan PK ini kita pada dasarnya juga merancang Bapak Ibu semuanya untuk moving the graduate education into the future, ya, punya sense terhadap masyarakat untuk punya realitas. Nah, leadership ini sangat penting di dalam berbagai roles, di dalam diskusi kita menjadi chair, ada komite, kemudian community building, kita perlu proaktif. Ini menjadi sangat penting ya. Waktu saya tugas di Washington, ada seorang mahasiswa LPDP, masters ya, law school di Washington di situ, selalu datang ke saya, nanya-nanya, gitu, proaktif gitu ya. Nggak taunya begitu lulus dia langsung magang di Bank Dunia, betul-betul kreatif tuh. Sekarang orangnya sedang studi di Cambridge, ngambil PhD lagi, tapi bukan dari LPDP. Kayak gitu-gitu bagian daripada kita melit diri kita sendiri. Kemudian career management ya, jadi manajemen kalau pada saat student ini juga perlu kita asah ya, kita membuat job application, CV writing, interviewing, networking, self marketing, itu harus kita latih nanti pada saat kita nanti betul-betul pada saat bekerja kita harus membuat career management yang lebih konkret lagi. Saya dalam waktu 10 tahun mau capai apa dan sebagainya. Kalau ini career management trainingnya bisa dilakukan pada saat studi. Dan menjadi mahasiswa, kalau toh misalnya yang PhD ya, research student gitu, atau itu jangan hanya fokus di substansinya. Oh, saya lagi melakukan riset ini gitu, misalnya molekul. Terus nggak peduli sama profesornya lagi buat proposal, laporan dan sebagainya. Itu bukan tugas saya gitu ya. Tapi menurut saya kita perlu harus tahu end to end-nya. Jadi tidak hanya substansinya tapi juga administratif work-nya. Begitu saya pulang sekolah dari Jepang, tiba-tiba saya mendapat proyek hibah dari Bank Dunia gitu. Dan ternyata kita harus ngurusin mulai dari pembuatan administrasi proposalnya dan sebagainya. Itu kita sudah terlatih gitu, jadi sangat enak pada saat nanti begitu pulang sekolah ada tugas-tugas yang terkait dengan administratif. Kalau toh nanti yang mengerjakan staf, paling tidak kita tahu hal yang seperti administratif, jangan dianggap itu clerical work, tapi kita juga perlu mencoba selama sekolah ini dan akan kalau tahu menjadi lebih baik dan kita bisa memberi arahan-arahan kepada jajaran gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Selamat mengikuti PK dan semoga sukses selalu studinya sampai lulus tepat waktu dan pulang kembali ke Indonesia. Sukses membangun karir dimanapun Anda berada, dimanapun jenis pekerjaannya. Silakan saya buka sesi diskusi. Jadi kalau pertanyaannya sulit-sulit, ada Pak Agus, ada Pak Dwi Larso di sini, ada Pak Wisnu dan Pak Oliza. Baik, terima kasih Bapak Andin atas paparan singkatnya, tapi sangat penuh dengan pesan kepada teman-teman semua. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Andin, kita akan mulai buka diskusinya. Di sini juga telah hadir direksi-direksi LPDP yang nanti akan bersama-sama dengan Pak Andin dan teman-teman semua untuk bisa menjawab. Silakan, boleh di raise hand teman-teman. Kita akan berikan kesempatan bergantian untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Boleh ke Pak Andin, boleh ke direksi yang lain. Silakan. Kalau pengen minta nambah allowance ke Pak Agus ya.
Siapa? Boleh bertanya tentang riset. Ini juga ada Pak Wisnu di sini, teman-teman. Jadi jangan nanti bisik-bisik di belakang, bagaimana Mas, bagaimana caranya. Nah, ini langsung ada Pak Wisnu, boleh langsung bertanya pada beliau. Silakan teman-teman. Sambil nunggu yang tanya ya. Ya, Bapak. Di LPDP itu punya mitra profesor-profesor, ya kalau ingat kalau waktu di interview kan itu oleh profesor-profesor perguruan tinggi. Kita juga punya profesor-profesor yang mendukung riset. Jadi adik-adik semuanya nanti kalau mau riset agak bingung-bingung, kontak kita, bisa kita channelkan ke researcher-researcher mitra LPDP dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jadi Pak Wisnu, saya riset tentang ini, Bapak punya kenalan nggak dosen-dosen yang ahli di bidang itu? Kita dengan senang hati. Jadi kita tidak hanya membiayai, tapi juga akan memfasilitasi hal-hal seperti itu. Ya Pak Wisnu ya, siap ya? Siap Pak. Kita harus membangun jejaring networking. Ya, sudah ada nih Bapak. Kami persilahkan kepada Mas Yuangga Kurnia sambil menanti teman-teman yang lain ingin bertanya. Silakan Mas Yuangga. Baik, terima kasih Mas Muflis. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Andin ya, atau mungkin Bapak-Bapak yang lain. Ini mungkin terkait sharing pengalaman Pak. Jadi kalau saya pribadi Pak, kemarin ketika setelah S2 itu menjadi dosen, kok rasa-rasanya setelah saya menjadi dosen, itu kayaknya apa ya bahasanya itu, gairah keilmuannya itu agak kurang, karena saya sibuk dengan masalah-masalah administrasi, rapat dan sebagainya gitu. Kalau misalnya Pak Andin, kalau boleh tahu, dulu ketika setelah lulus S3, terus lalu juga sibuk di kementerian dengan segala kesibukannya gitu Pak. Kalau Bapak bagaimana Pak? Apakah masih selalu meluangkan waktu untuk masalah keilmuannya atau bagaimana? Gitu? Mungkin sharingnya seperti itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuangga. Jadi nomor satu yang harus kita punya itu passion. Dengan passion, dengan semangat, terus kita bagaimana konkretnya. Jadi saya selalu punya komitmen setiap minggu di awal-awal lulus itu datang ke CSIS, ikut diskusi dengan para ekonom. Dia ada diskusi mingguan gitu. Kalau sekarang senang sekali banyak diskusi lewat daring gitu ya. Itu menstimulat kita dan kita juga terupdate sama isu-isu. Saya datang ke IC, ikut diskusi dengan IC bulanan gitu, teman-teman IC aktif di organisasi itu juga. Secara tidak sadar kita nambah teman juga nambah ilmu. Terus yang ada satu komitmen satu lagi, pokoknya malam Sabtu selesaikan satu buku baca. Itu ini yang susah itu. Tapi kalau udah menjadi komitmen seneng aja kita. Jadi kita bisa belajar cara baca buku secara cepat, nggak usah tebel-tebel. Paling nggak satu buku selesai. Jadi itu kalau jadi kebiasaan akan senang. Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa di awalnya. Itu Pak Muklis, Pak Yuangga. Mungkin Pak Dwi bisa lebih heroik lagi itu ceritanya Pak Dwi itu. Saya nambahin aja Pak Dirut, kebetulan saya dosen juga, jadi agak nyambung ya dengan Mas Yuangga. Hidup ini ada di tangan kita Mas Yuangga. Kamu punya waktu 24 jam mau dipakai untuk apa tergantung Mas Yuangga. Ya, dan memang di dalam hidup ini ada yang unavoidable. Ada yang di luar kuasa kita, ada yang di dalam kuasa kita, ya kan? Jadi kamu harus pintar-pintar memilih. Jadi kalau misalnya ini contoh nih, Pak Dirut butuh info dari saya dan saya paham itu sangat kritikal, pasti apapun saya tinggalkan. Tapi kan saya punya waktu lain, setelah beres 5 menit atau 1 jam, saya masih punya 23 jam lagi. Kan kita harus tahu ya, mana prioritas, mana ini. Nah, kamu harus disiplin, seperti Pak Dirut tadi ya, hari Sabtu, oke, baca. Gitu. Tapi kan dosen kan Anda juga punya ini ya, memang administrasi itu seringkali membebani kita ya, tapi rasanya kita harus pinter-pinter juga apa yang kita cari. Karena kalau administrasi untuk naik pangkat kan memang harus kita yang ngurus ya, karena orang lain nggak tahu itu. Ya pada saatnya kan setelah naik pangkat Anda punya waktu yang lebih luas ya untuk ini. Saya paham betul sih, tapi enjoy aja, Anda atur baik-baik dan disiplin.
orang yang ingin berprestasi itu selalu ada milestone-nya, Mas. Saya ingin 3A, saya ingin 3B, setelah itu saya ingin ya kan associate professor atau lektor kepala. Kapan-kapan. Nah, itu harus Anda set sehingga Anda punya keterpaksaan untuk mengejar keterpaksaan yang membahagiakan, Mas Yuangga. Itu saya mengikuti Pak Dirut tadi. Terima kasih, itu aja Pak Dirut. Terima kasih. Terima kasih. Terima atas masukannya. Baik, terima kasih Pak Dirut, Pak Dwi. Pak Agus, Pak Wisnu ada tambahan? Cukup. Yang baik-baik sudah disampaikan Pak Dwi. Ya, baik. Terima kasih Mas Yuangga. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Mbak Clarissa. Silakan Mbak Clarissa. Selamat sore kepada para jajaran direksi beasiswa LPDP. Saya berterima kasih sekali. Saya akan mengambil S2 di LSI. Terus kemudian saya ingin bertanya, Pak, Bu, kalau misalnya saya ingin riset tapi menggunakan data, izin menggunakan datanya dari Kemensos atau Kemenkes atau misalkan BPJS, seperti itu, apakah dapat, bagaimana prosesnya dan apakah dapat dibantu oleh menghubunginya oleh dari pihak LPDP seperti itu, Pak. Mungkin boleh mohon dibantu jawabannya. Saya sangat berterima kasih. Baik, memang struggling ya, pas mau bikin disertasi hipotesis itu dalam mencari data. Jadi kita mau membantu as the last resort. Bukan kita nggak mau membantu, tapi kita mau men-challenge Ibu Clarissa untuk do your best dulu. Bagaimana menghubungi gitu ya. Biasanya ada tuh di websitenya, sekarang semuanya di website. Kalau mau kontak ini siapa gitu. Tapi kalau udah mentok, kasih tahu kita bantu gitu. Jadi tidak membantu di awal, tapi do your best dulu. Kalau mentok, let me know. Sekarang relatif data banyak yang bisa publish dan open untuk riset dari mahasiswa, dan mereka juga senang. Kalau BPJS itu ada yang riset melalui BPJS itu juga tanpa mengeluarkan biaya riset gitu ya, manajemennya, tapi mendapat hasil riset gitu. Jadi sangat baik. Biasanya ada tuh di bagian komunikasinya, di kontak gitu ya. Tapi kalau mentok, let us know, nanti kita bantu. Baik, terima kasih Bapak. Menjawab ya Mbak Clarissa ya. Tetap semangat Mbak. Pokoknya Iya, terima kasih banyak. Boleh digunakan. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Mungkin kami silakan kepada Mas. Ya, silakan Bapak Agus. Mohon maaf. Oh enggak, tadi ingin menambahkan aja Clarissa. Jadi mungkin Mbak Clarissa bisa menggunakan PPID. Ya, nanti pakai PPID masing-masing kementerian itu ada, jadi nanti bisa lewat sana. Jadi kalaupun tidak kenal pejabatnya, tidak apa, bisa lewat PPID. Ya. PPID apa Pak Agus? Singkatannya apa Pak Agus? Saya lupa kepanjangannya. Pejabat apa namanya? Pengelola informasi. Ya. Sekarang itu di setiap kementerian ada PPID, pejabat pengelola informasi dan data ya. Data, iya. Ada pejabatnya itu. Iya. Jadi umum bisa. Jadi LPDP pun juga beberapa kali juga diminta data terkait dengan kita. Biasanya mereka lewat PPID dan kita berikan ya terkait data LPDP. Sepanjang itu dinyatakan terbuka ya, tidak dikecualikan, diberikan. Jadi mudah kok sekarang mencari data di KL-KL. Ya. Suksesnya Mbak Clarissa. Lewat perpustakaannya juga bisa dong. Kalau di perguruan tinggi kan ada perpustakaannya, librariannya itu, petugas perpustakaan itu bisa membantu kok. Jadi nanti dibantu dicarikan. Barangkali ada di perguruan tinggi itu udah punya data itu, karena sebagian seperti instansi itu juga kadang-kadang menerbitkan sesuatu dikirim ke perguruan tinggi. Silakan dipakai perpustakaannya, karena kadang-kadang kita tuh lupa ada punya gedung perpustakaan tapi dilewatin aja, tuh numpang tidur biasanya. Baik, terima kasih Pak Wisnu, Pak Agus atas tambahan jawabannya, semoga semakin membantu Mbak Clarissa. Selanjutnya kami silahkan ke Mas Atar.
Ya, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas penjelasan dan arahannya tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attar. Saat ini saya di University of Manchester, Pak. Posisi saya sudah di Manchester. Saya ada satu pertanyaan dan satu saran nanti, Pak. Pertama-tama yang tadi kan dari penjelasan bahwa memang tujuan akhir LPDP adalah ke arah nanti ya, misalnya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin boleh di-share sedikit, Pak, istilahnya langkah-langkah atau mungkin bentuk-bentuk konkret dari LPDP ini untuk ibaratnya mengarahkan alumni-alumni LPDP nantinya yang sudah lulus nih dari pendidikan-pendidikan. Karena kalau kita lihat kan walaupun ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah studi, tapi saya lihat banyak juga nih yang sudah selesai mengemban menyelesaikan ke Indonesia, terus banyak juga yang sudah melanglang buana nih di dunia internasional yang menjadi peneliti di luar atau menjadi researcher di luar dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya, Pak, pertama. Nah, untuk yang kedua, izin saya sedikit saran, Pak, untuk ya saya tahu ini masa COVID ya. Makanya kemarin untuk tahapan PK dan tahapan rekrutmennya mungkin agak terkendala waktu dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya kalau saya boleh saran mungkin untuk PK dan persiapannya mungkin bisa dilakukan sebelum keberangkatan. Jadi bagi teman-teman yang di luar negeri terutama yang time zone-nya berbeda jauh mungkin agar tidak terkendala. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi nanti Pak Dwi nambah ya. Untuk yang PK sebelum keberangkatan, niat kita begitu. Jadi tahun ini programnya kemarin baru selesai kita susun bersama Kemendikbud di bulan Maret, Pak Juli ya, April ya. April, Bapak. Nah, itu pun sebenarnya kalau kita mau santai-santai, pokoknya ada penerimaan, nggak peduli apakah berangkat September atau tidak, apakah nanti kita selesainya harusnya September nih, kita seleksinya. Terus nanti berangkatnya awal tahun depan, tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi semua kegiatan kita bikin fast track, Mas Aftar. Jadi bayangkan tuh teman-teman sampai nggak tidur tuh memeriksa 8.000 CV dalam waktu 5 hari. Ya, untuk seleksi administrasi kita wawancara hanya dalam waktu seminggu menghubungi sekitar 150 dosen. Jadi itu akhirnya untuk tahun ini memang sehingga akhirnya PK baru kita laksanakan sekarang dan memang sudah ada yang berangkat. Ini memang tidak mengapa, mudah-mudahan tahun depan sudah mulai normal lagi situasinya. Kemarin karena persiapan mau seleksi daring dan sebagainya itu kan belum pernah kita tuh. Baru awal tahun lalu baru sedikit. Nah ini kan mekanisme keamanannya dan sebagainya, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Tapi terima kasih concern-nya. Nah untuk arah alumni, kita kan ada beberapa areas ya. Sebagian 50% berapa ya, kerjanya di public institution, PNS sama dosen. Itu kan udah jelas ya. Kemudian di antara mereka juga sudah banyak yang jadi karyawan swasta dan juga sebagian entrepreneur. Memang kita selama ini kita lepas, tapi kita juga di program ke depan nih Pak Dwi menawarkan membuat channels dengan dunia usaha. Siapa tahu nanti tertarik. Jadi misalnya Pak Dwi sedang dengan Menek BUMN nih. Dan mereka antusias sekali kalau kita tawarin bahwa mau nggak kita punya alumni LPDP, mereka sepakat sekali mau talent scouting gitu ya. Ini dalam beberapa hal. Tapi di sisi lain juga yang saya impress banyak alumni LPDP yang bikin usaha sendiri, startup tuh. Ruang Guru dari Harvard itu alumni LPDP. Terus banyak usaha-usaha startup itu yang sedang kita pikirkan bagaimana membantu mereka, insentif-insentif apa dari pemerintah yang bisa mendorong mereka. Ini Kemendikbud, Pak Nadiem juga semangat sekali tuh mendorong orang untuk menjadi entrepreneur. Jadi ini salah satu cara gitu ya. Jadi tidak harus menjadi pegawai, tidak harus
menjadi dosen, tapi menjadi entrepreneur. Kita juga sekarang ini sedang membuat program khusus entrepreneur tahun 2021 ini. Kira-kira itu. Terus memang area-area pekerjaannya masih bervariasi, tapi rata-rata yang saya lihat yang diarahkan juga yang STEM. Jadi alumni STEM banyak mendukung dunia industri di Indonesia. Nah, nanti juga ini disesuaikan juga dengan program-program pemerintah. Tahun 2020 kemarin kita merevisi, namanya ada undang-undang apa namanya Pak Agus, Cipta Kerja. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar-besarnya, mulai dari yang level menengah sampai level atas. Jadi mudah-mudahan alumni nanti bisa terserap di dalam negeri. Boleh kalau alumni yang mau di luar negeri, kita kasih diskresi kalau dia ada di lembaga-lembaga internasional. Mau ke World Bank, mau ke mana, tak kasih diskresi gitu istilahnya. Karena mereka di luar negeri pun untuk Indonesia kan gitu. Pak Dwi, silakan Pak Dwi, ini yang tiap hari menangani itu. Baik Pak, saya terima kasih nih. Kalau Mas Atar ini namanya familiar nih. Kayaknya rekrutan baru ya Mas Atar ya. Saya ini aja Pak Dirut, jadi memang mohon maaf untuk teman-teman yang sedang kuliah, lagi kuliah, ya time zone-nya mungkin berbeda-beda. Karena memang seperti yang Pak Dirut sampaikan, sebenarnya bukan karena pandemi ini Mas Atar. Pandemi itu tuntas di LPDP itu kira-kira tahun 2020 akhir, itu kita tuntaskan. Ini karena ada perubahan policy dari Dewan Penyantun, sehingga semua peraturan ketentuan baru beres kira-kira di bulan April. Segera Pak Dirut memberikan izin, kita langsung rekrut di awal bulan Mei dan kemudian sampai Juni, itu kan ya rekrut yang tahun ini. Dan tentunya kami sebenarnya kalau mau santai seperti Pak Dirut, ya udah kita tunggu aja nanti kuliahnya tahun depan ya santai. Tapi tentunya kami ingin mendukung putra-putri terbaik bangsa ini yang sudah punya LOE. Maka kita dahulukan interviewnya supaya bisa mengejar Agustus. Ya kita nggak mau kehilangan kesempatan, sehingga kita ajar 706 kita terima ya untuk yang gelombang 1 dari tahap 1. Kemudian tentunya setelah itu kan kita terus terang aja Mas Atar, waktu 2020 yang saya sampaikan tadi ada 6 angkatan PK yang belum PK karena pandemi. Nah itu karena pandemi. Karena pada saat PK di bulan Maret tahun lalu itu ada penularan di acara pandemi. Dan salah satu ada jadi korban. Jadi kemudian 2020 praktis di awal-awal pandemi kita lakukan penutupan dari program PK. Nah tentunya ini tidak boleh berhenti, kita lakukan dengan support dari Pak Agus dan teman-teman semua, maka kita lakukan seluruh PK kita jalankan secara daring di 2020, ada 6 PK yang PR-PR lama kita bereskan. Jadi di tahun 2020 beres tuh Mas Atar untuk urusan PK. Nah lucunya Mas Atar bersyukur baru nyampe di luar negeri ya, Manchester. Ada yang dulu PK-nya itu mereka sudah mau lulus, bayangkan tuh. Ya karena tertunda-tunda begitu kan ya, ada yang belum begitu. Nah itu sudah kita, PR itu sudah kita tuntaskan. Saya ini mohon maaf untuk Mas Atar dan teman-teman, ini baru datang kemudian PK. Tapi kan kita memberikan kelonggaran ya Mas Atar. Kalau ada pas-pas dengan kuliah, Anda boleh meninggalkan ini dan nanti akan ambil materi itu di tempat PK yang lain. Jadi kami tentunya sangat punya kelonggaran. Nah, tentunya ini akan beres Mas Atar, karena tahun depan insya Allah akan kita buka pendaftarannya di awal tahun. Sehingga tidak di Mei atau Juni, sehingga kita akan punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan sebelum teman-teman berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah memang kita punya concern, kita punya program Mas Atar untuk ke depan, LPDP ini agar teman-teman yang kuliah ke luar negeri itu punya agenda dan kemudian connect terhadap agenda bangsa ini. Nah, agenda itu bisa nempel di LPDP, di BUMN, bisa nempel di teman-teman yang Polri, TNI, dan PNS. Tentunya mereka akan connect ya. Nah, teman-teman yang ada di jalur reguler dan juga di jalur afirmasi, itu harus segera mengconnect dengan agenda bangsa ini apa. Nah, LPDP akan membuat program, tadi disampaikan Pak Dirut, katakanlah BUMN pengen merekrut teman-teman yang baru mau berangkat, kami akan persilahkan.
Dan teman-teman yang sukarela ingin join itu akan bagus sekali kalau kuliah sambil mereka sudah tahu kira-kira nanti area kerjanya seperti apa. Ini yang akan kita dorong terus. Nah, tentunya Mas Atar seperti semangatnya Pak Dirut, bahwa kami ingin mendukung Anda semaksimal mungkin, tapi dalam batas tidak memanjakan. Itu betul-betul kita sadari. Artinya begini, kalau kita udah S1, apalagi S2 dan S3, harusnya kita menjadi problem solver. Memang kadang-kadang agenda bangsa ini kan kalau kadang-kadang ada titik-titik yang tidak jelas ya. Tapi sebagai intelektual yang terdidik, apalagi memanfaatkan dana pemerintah, tentunya kita harus tahu memecahkan masalah apa. Dan memang masalah ini, bangsa ini tentunya banyak sekali. Di bangsa manapun tentunya masalah banyak sekali. Dan saya yakin teman-teman S2, S3 sudah punya kemampuan untuk memberikan solusi ya. Jadi kadang-kadang saya pernah kalau sosialisasi gitu Mas Atar ditanya, Bapak nanti LPDP menyekolahkan kami S2, kemudian S3, kemudian setelah lulus Bapak nyiapin nggak lapangan kerja untuk saya gitu. Jadi itu kalau di hati saya langsung makjrep gitu kan. Ya kan? Saya mikirnya harusnya oke, ini harus jadi solusi, mungkin memecahkan atau jadi entrepreneur atau kerja atau apa begitu ya. Tapi tentunya LPDP akan siap untuk mensupport Anda punya program yang bagus. Itu kira-kira. Jadi ada koneksi antara kita yang keluar dengan agenda bangsa. Ini yang selalu kita cari. Ya, Pak Dirut bertemu dengan Bappenas, dengan manajemen talenta nasional, dengan kementerian lembaga itu untuk mencari agenda apa sih di bangsa ini. Tentunya dengan BUMN kita ingin mendukung juga Mas Atar, tidak hanya di sektor publik tapi di sektor private ya, agar sektor real ini bisa terus bergerak ya, karena kemakmuran ke depan itu sangat ditentukan oleh maka itu entrepreneurship, BUMN akan kita rangkul termasuk sektor publik ya, karena pelayanan publik kan juga sangat menentukan sektor real untuk terus maju. Itu Mas Atar kira-kira ke depannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya, mohon maaf agak panjang, biasa ini dosen ngomongin sadus. Jangan diterusin ya Mas Wisnu. Ya, baik. Terima kasih Pak Andin, Pak Dilarso. Ya, tadi mau menambahkan juga Pak terkait yang dengan koneksi dengan BUMN tadi. Kebetulan saya sendiri dari Pertamina Pak, dan cukup banyak juga rekan-rekan yang aware di LPDP dari Pertamina juga. Jadi nanti misalnya dari LPDP membutuhkan bantuan support dari kami untuk ke Pertamina, kami juga siap Pak. Ya, kami berdiskusi dengan BUMN muda Mas Atar. Maka itu saya pikir saya familiar dengan nama Mas Atar, kayaknya kita pernah bicara masalah Pertamina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Atar atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak-Bapak, mengingat waktu sudah pukul 17.15, apakah masih berkenan menerima pertanyaan atau sudah kita cukupkan? Kalau masih ada, silakan 1-2. Oke, satu aja mungkin Mbak ya. Ya. Baik, silakan kami persilakan kepada Mbak Hafsah. Oke, kesempatan silakan Mbak. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar Mbak? Iya. Terima kasih kepada Bapak jajaran direksi yang sudah ada di sini. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga karena seperti yang Pak Dwi Larso sebutkan sebelumnya, saya salah satu penerima yang sangat bersyukur akhirnya LPDP buka. Karena saya sudah dapat LOA dari tahun kemarin, lalu bingung di detik-detik akhir gimana nih pembiayaannya, lalu menemukan info LPDP buka dan alhamdulillah diterima. Jadi ini merupakan salah satu terima kasih banget gitu untuk LPDP. Tetapi di sini saya ingin bertanya Bapak terkait saat ini kan kami kuliah di kondisi pandemi. Saya background-nya saat ini adalah arsitek. Memang saya ambil arsitek saya fokus di penelitian di UGM saat ini saya Pak. Tetapi saat ini kami semuanya serba online. Kami dari arsitektur sebenarnya banyak sekali survei-survei lapangan, begitupun dengan jurusan-jurusan lain, saya yakin banyak juga survei lapangannya, tetapi karena pandemi ini kami tidak bisa survei lapangan, lalu mungkin agenda-agenda offline lain yang sebelumnya bisa mendukung kami untuk berkembang ternyata dibatalkan atau diganti menjadi online seperti itu, dan saya merasa ini mungkin agak kurang efektif bagi saya sendiri begitu. Nah, dari Bapak-bapak sekalian, saya ingin bertanya apakah ada ketakutan atau mungkin ada bayangan-bayangan bagaimana nanti lulusan dari mahasiswa-mahasiswa yang pandemi ini, mahasiswa yang kuliah di zaman pandemi ini, apakah ada ketakutan kualitasnya akan menurun
atau bagaimana begitu Bapak? Mungkin menanyakan pendapat Bapak aja seperti itu. Terima kasih. Pak Dwi duluan, Pak Dwi. Oke Pak, terima kasih. Saya hidup ini tidak perlu ada yang kita takutkan, Mbak Hafsah. Ya, maju terus karena semua orang terimpak kok dengan COVID ya. Bahwa kita akan menuju yang terbaik, yang lebih baik tentu. Maka itu salah satu program kan. Saya tahu kebetulan istri saya S2-nya juga arsitek, S1, S3-nya interior, jadi paham betul. Anda harus learning by doing, Anda harus di studio begitu kan, harus melakukan itu ya. Nah, saya pikir kan hidup ini kan tidak terbatas dari sekolah. Anda dapat ilmu kan tidak terbatas di sekolah, Mbak Hafsah. Jadi ambil semaksimal mungkin selama online ini, dan saya pikir ITB sudah mulai membuka ya untuk semester ini ya, akan mulai tatap muka ya. Ini Anda juga mungkin akan bagus juga, Anda akan mulai tatap muka. Dan S2 itu banyak ke aspek riset kan Mbak Hafsah. Jadi aspek riset itu menurut saya bisa dilakukan dalam masa pandemi seperti ini. Dan saya pikir saya selalu memberikan nasihat teman-teman dalam pandemi ini, maksimalkan yang Anda bisa karena semua orang akan terkena. Justru orang yang kreatif dia akan bisa meloncat dibandingkan yang lain. Termasuk kalau bangsa kita kreatif, bangsa kita akan lebih cepat meloncat dibandingkan negara-negara lain yang sekarang mungkin masih terpengaruh oleh pandemi. Karena semuanya kena, Mbak, tidak hanya kita aja kan ya, tidak hanya Mbak Hafsah aja kan, semuanya loh. Itu apalagi teman-teman yang dewasa ini lebih gampang untuk deal-nya. Anda bayangkan loh, anak-anak PAUD SD, ngeri nggak itu? Coba kan nanti yang sekolah ibunya, ya kan bapaknya karena online gitu. Nah itu tantangannya lebih besar menurut saya dibandingkan kita ini yang sudah dewasa. Terima kasih Pak Dirut, itu Pak. Baik, kalau sekarang saya mau menambah Pak Dwi. Tentunya perguruan tinggi yang mempunyai jurusan itu, dia pasti sadar dan pasti bertanggung jawab atas mahasiswanya. Kalau dia sampai diluluskan, dia harus mempunyai kualitas paling tidak minimal sama dengan sebelum pandemi. Tentunya yang perlu kita doakan adalah pandemi ini segera berlalu, ya kan? Saya kebetulan juga membawai stand. Jadi stand kebetulan nggak ada bukan fisik ya. Jadi beralih ke daring dan kita selalu adakan survei. Kita kasih internet gratis untuk mahasiswanya, kita adakan survei untuk survei atas kualitas pembelajaran daring kita lakukan, dan hasilnya alhamdulillah tidak turun malah naik. Jadi apa namanya? Itu dari sisi lain ya. Kita juga punya Pusdiklat nih yang mendidik 81.000 pegawai Kemenq. Nah, untuk hal yang sifatnya perlu fisik ya kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya melatih anjing pelacak kan nggak bisa daring kan ya untuk di Bea Cukai itu. Jadi kita melatih anjing pelacak, terus kemudian praktikum, melihat barang selundupan dan sebagainya harus fisik. Dan itu kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan itu bisa. Gitu. Jadi barangkali nanti di arsitek UGM juga untuk yang praktikum dengan berkurangnya pandemi ini, saya pikir di semester depan sudah mulailah itu dikumpulkan di belakang. Gitu ya dari saya. Baik, terima kasih Pak Andin, Pak Dwi Larso. Ini ada satu penanya lagi Pak yang sudah menyerang saya berkali-kali. Mungkin bisa singkat saja ya Mbak Ayu Sajida, silahkan pertanyaannya singkat, padat, jelas, biar langsung dijawab. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mas Mukhlis kesempatannya. Saya masih dikasih mungkin last chance, tapi kebetulan karena ini di depan para direksi, jadi tadi juga Pak Dwi Larso sempat menyebutkan tentang langsung connect ke agenda bangsa, agenda negara seperti itu kan. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya tanyakan di Mata Garuda, tapi belum mendapatkan jawaban yang agak memuaskan gitu karena di sini ada tim direksi juga, jadi mungkin informasi atau early movement-nya jauh lebih start awal gitu daripada di tim Mata Garuda. Jadi kan agenda negara di 2024 itu penurunan stunting ya Pak. Tadi juga Pak Andin itu sudah sebutkan kalau bonus demografi ke depan 2045 Indonesia Emas itu akan bisa dicapai kalau disiapkan SDM-nya dari sekarang gitu. Nah, kalau bayi-bayi yang lahir sekarang 25 tahun lagi sekarang itu stunting, tapi 25 tahun lagi itu bertanggung jawab untuk
menjaga negara ini, tapi kalau stunting dari sini kan memang itu bahaya atau nanti jadi double burden bagi negara. Maka dari itu yang ingin saya tanyakan bagi kami di situ yang misalnya passion atau juga bisa membantu memberikan apa ya Bapak, mungkin energinya atau pemikirannya atau tadi solusi dan lain sebagainya, adakah kan itu memang integrasi dari berbagai KL, platform Sekaliber LPDP apakah tidak dilibatkan untuk menurunkan target di 2024 mendatang menjadi 14%? Kalau ada, bisakah kami para awardee-nya untuk berkontribusi ke situ? Karena sejujurnya mengambil 1 year term study itu salah satu tujuannya saya juga pengen bisa langsung kembali ke instansi saya, membantu saya, karena kebetulan dari BKKBN Pak, leading sektor buat penurunan stuntingnya kan di situ. Kayak gitu sih Pak, kalau memang ada platform yang khusus dari tim PK, kita bisa bergabung atau berelasi dari mana, seperti itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Mukhlis, terima kasih banget. Terima kasih Mbak Ayu. Ibu Menteri sangat senang sekali dengan Kepala BKKBN yang baru. Langsung masuk di area stunting. Jadi kita juga punya diskusi ya, kita diskusi dengan Pak Menkes ya, mengenai program kesejahteraan masyarakat, tidak hanya masalah menangani penyakit tapi juga antisipasinya. Artinya termasuk dengan stunting itu. Jadi tentunya kita akan dukung sesuai dengan mandat kita, mana yang bisa kita support gitu ya. Stunting itu tidak hanya masalah orang nggak punya uang nggak bisa beli makan. Ya, ada stunting Indonesia termasuk yang cukup tinggi di dunia, itu hanya karena masalah edukasi, nggak ngerti. Orang tuh kadang-kadang mampu, tapi anaknya stunting gitu. Nah, ini kalau misalnya ada pendidikan guru, dikasih beasiswa untuk terkait dengan pemahaman mengenai stunting, kita siap dukung dananya kalau nanti kita konsultasikan ke Dewan Penyantun gitu ya. Kita sedang petakan dengan Kemenkes, dengan BKPBN, program-program terkait dengan itu yang nanti bisa kita support dari si LPDP-nya apa. Risetnya tentang stunting juga bisa lewat Pak Wisnu nih nanti. Program riset invitasi Pak Wisnu ya, mengenai stunting bisa diusulkan. Kemudian beasiswa-beasiswa atau dukungan-dukungan terkait dengan penurunan stunting dari sisi pendidikannya. Jadi kita juga siap mendukung guru-gurunya, melatih guru-gurunya gitu, nanti kita bisa bicara dengan Kemenkes dan Kemendikbud. Jadi kita siap Mbak Ayu, kalau BKPBN ada program, nanti bisa ketemu kami, apa yang bisa kita dukung. Nanti kita minta ke arahan Dewan Penyantun untuk kita area-area mana yang bisa kita dukung. Pak Dwi mau nambah, Pak Wisnu? Pak Wisnu, Pak, urusan stunting. Baik Pak, saya coba membantu menambah ruwet, jangan untuk membantu sama terang, tapi mau menambah ruwet. Jadi penelitian-penelitian itu tentunya kami punya skema RISPRO begitu ya di LPDP. Nanti silakan dicari mana yang cocok dengan risetnya, apa topiknya, dan tapi syaratnya kami dari LPDP itu sampai saat ini baru membiayai riset per lembaga, jadi tidak membiayai perorangan. Jadi nanti kita cari kalau Mbak Ayu ini dari mana sih institusinya, nah itu nanti yang mengusulkan risetnya. Kami belum membiayai riset perorangan untuk stunting. Tapi kalau dalam bentuk saat mungkin lembaga penelitian tertentu, nah kami nanti bisa bantu pembiayaan riset. Saya kira itu Pak Dwi Larso, yang detailnya mengenai stunting kurang makannya Pak Dwi Larso aja. Mbak Ayu ini bisa memulai dari proyek sosialnya PK 173 ya Mbak Ayu. Kalau memang teman-teman bersepakat. Saya memang sangat pro ya, karena saya hidup agak lama ya di Amerika. Mereka punya program WIC ya, Women, Infant and Children. Jadi seluruh anak Amerika dari mulai sebelum lahir sampai umur 5 tahun itu kira-kira dipelihara oleh negara. Jadi diyakinkan bahwa mereka gizinya cukup segala macam. Sebelum lahir ya, artinya waktu ibunya hamil begitu, itu sudah disupport oleh makanan-makanan yang bergizi ya, sampai vaksinasi beres umur 5 tahun sebelum mereka sekolah. Nah, saya pikir kita sedikit banyak harus mengarah ke sana. Tapi kami selalu optimis, Mbak, karena kan stunting kan pasti juga nggak zaman ini aja kan, dulu ada, tapi kita harus terus memperbaiki itu. Dan kemudian bisa meloncat ya untuk generasi ke depan. Saya sangat pro. Ini kan part of SDG juga ya Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih
Bapak-Bapak sekalian atas sesi tanya jawab dan diskusinya yang sangat luar biasa. Ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita semua pada sore hari ini. Semoga ke depan kita masih dapat bertemu kembali, khususnya mungkin tatap muka. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mulai mereda, mau main-main ke kantor LPDP, kami silahkan, terbuka, siapapun boleh berkunjung. Terakhir, nanti saya berkunjung ke UK. Siapa Pak? Itu penting. Tadi pesannya Pak Dirut, kalau berkunjung ke LPDP itu yang ditemui Pak Agus. Untuk minta tambahan apa Pak Agus? LE ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah berkenan hadir, Pak Wisnu juga kami ucapkan terima kasih, Pak Dwi juga kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Terakhir, Bapak Andin, perkenan mungkin bisa memberikan kesan dan pesan Pak untuk teman-teman PK 173, kami silakan. Baik, sebenarnya pesan saya udah banyak tadi di slide terakhir tadi ya. Ya, saya ucapkan selamat belajar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya trading doa kami selalu untuk adik-adik semuanya, semoga lulus, selesai tepat waktu, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan ditunggu nanti kiprahnya membantu bangsa ini untuk segera maju lebih cepat. Sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Andin atas waktunya telah bertemu dengan teman PK 173 sekaligus membuka acara PK 173 secara resmi. Semoga ini menjadi awal perjalanan untuk teman-teman PK 173 lebih semangat lagi, khususnya untuk menjalankan PK hingga kurang lebih sisa 7 hari ke depan, sampai nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami ucapkan sekali lagi, mari bersama-sama teman-teman kita lambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan bersama dengan Bapak Direktur Utama LPDP dan Bapak Direksi yang lain. Kami persilahkan dapat melanjutkan aktivitas kembali. Bapak-Bapak, semoga tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat. Baik, teman-teman PK 173, usai sudah pertemuan kita pada hari ini, sesi kedua di hari ketiga. Terima kasih juga atas perjalanannya, perjuangannya untuk mempersiapkan pembukaan dengan sangat maksimal, dengan keterbatasan waktu, utamanya adalah jarak, tapi teman-teman semua masih tetap bisa memberikan yang terbaik, suguhan untuk pembukaan PK. Semoga ini menjadi kenang-kenangan untuk teman-teman 173 dan harapannya bisa terus memberikan karya-karya yang lain yang terbaik, dan kami akan tunggu dalam bentuk apapun itu, silahkan boleh disajikan kepada kami. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika waktunya sampai sore sekali. Semoga teman-teman tetap sehat selalu. Selamat beristirahat yang bisa istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas bagi yang harus harus ada aktivitas selanjutnya. Semoga tetap sehat. Kita jumpa kembali ya besok di hari keempat. Sesi pertama masih sama pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Apabila ada update terbaru kami akan informasikan melalui perwakilan angkatan. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.